Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Madika dengan NIM 2505001 502 053. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan soal ulangan tengah semester mata kuliah morfologi. Dosen pengampu Ibu Rizky Herdiani, MPD. Judul Morfofonemik, kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah morfologi. Dosen pengampu Ibu Rizky Herdiani, MPD. Judul Morfofonemik, kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu morfofonemik. Yang pertama, kata yang diteliti men supayakan. Bentuk dasar supaya, imbuhan men-kan. Proses morfofonemik, penyesuaian fonem atau n menjadi ny tidak sesuai. Kata dasar s saya ulangi, tidak sesuai. Kata dasar supaya bukan verma, tidak dapat diberi awalan men. Jenis perubahan fonem, ketidaksesuaian morfologis atau bukan morfofonemik murni. Perbaikan kalimat, pemerintahan berupaya memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. Kedua, kata yang diteliti menyapu. Bentuk dasar sapu, imbuhan men. Proses morfofonemik, asimilasi fonem n pada men berubah menjadi ny karena bertemu fonem awal s atau nyapu. Jenis fonem, asimilasi nasal. Perbaikan kalimat, banyak warga menyapu halaman masing-masing. Yang ketiga, kata yang diteliti mem fotokopi. Bentuk dasar fotokopi, imbuhan men. Proses morfofonemik, peluluhan fonem n karena bertemu fonem awal f. Mem fotokopi tidak lulu karena f termasuk konsonan labiodental. Jenis perubahan fonem, peluluhan sebagian atau asimilasi fonetik. Perbaikan kalimat, kami akan memfotokopi dokumen penting untuk arsip desa. Baik, saya masuk di alasan teoretis. Proses morfofonemik merupakan perubahan fonem yang terjadi karena penggabungan antara morfem dasar dan imbuhan sehingga menghasilkan bentuk baru yang sesuai dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Menurut Ramlan 2009, morfofonemik adalah bidang yang mempelajari perubahan bentuk fonem pada morfem akibat proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Contohnya, awalan men menyesuaikan diri dengan bunyi awal kata dasar atau asimilasi nasal. Sementara itu, KR 2015 menjelaskan bahwa perubahan fonem disebabkan oleh perbedaan tempat dan cara artikulasi antara imbuhan dan kata dasar. Dalam hal ini, bentuk seperti menyapu dan memfotokopi sudah sesuai dengan kaidah morfofonemik karena menunjukkan asimilasi fonem
N yang benar. Sebaliknya, bentuk mensupayakan salah karena supaya bukan verba dan tidak dapat diberi imbuhan men. Bentuk yang tepat adalah berupaya atau mengupayakan. Baik, saya masuk di materi kedua, yaitu kelas kata terbuka. Yang pertama, kata baru, swafoto. Kelas kata, nomina atau kata benda. Proses pembentukan kata, pemajemukan atau dari swa sendiri dan foto. Contoh kalimat pertama, ia gemar mengambil swafoto di tempat wisata. Contoh kalimat kedua, swafoto itu diunggahnya ke media sosial. Yang kedua, kata baru, unggah. Kelas kata, verba atau kata kerja. Proses pembentukan kata, afiksasi atau dari kata dasar tanggung ke bentuk baru unggah. Contoh kalimat, saya akan unggah tugas ini malam nanti. Contoh kalimat kedua, ia sering unggah foto makanan di Instagram. Yang ketiga, kata baru, gawai. Kelas kata, nomina. Proses pembentukan kata, serapan atau dari bahasa Inggris, gadget. Contoh kalimat pertama, setiap mahasiswa membawa gawai ke sekolah. Contoh kalimat kedua, ia menggunakan gawai untuk belajar daring. Yang keempat, kata baru, pandai. Kelas kata, verba. Proses pembentukan kata, serapan atau dari bahasa Inggris, scan. Contoh kalimat pertama, tolong pindai dokumen ini menjadi PDF. Contoh kalimat kedua, aplikasi itu bisa pindai kode QR dengan cepat. Yang kelima, kata baru, alay. Kelas kata, adjektiva. Proses pembentukan kata, akronim atau dari anak layangan atau anak lebay. Contoh kalimat pertama, gaya berpakaianmu hari ini agak alay. Contoh kalimat kedua, ia sering dibilang alay karena captionnya panjang. Yang keenam, kata baru, mager. Kelas kata, adjektiva. Proses pembentukan kata, pemendekan atau dari malas gerak. Contoh kalimat pertama, aku lagi mager banget buat keluar rumah. Contoh kalimat kedua, karena mager, dia pesan makanan lewat aplikasi saja. Yang ketujuh, kata baru, julid. Kelas kata, adjektiva. Proses pembentukan kata, serapan interformal dari bahasa gaul. Contoh kalimat pertama, ia dikenal julid terhadap teman-temannya. Contoh kalimat kedua, jangan terlalu julid, lebih baik dukung saja. Baik, yang kedelapan, kata baru, bokap. Kelas kata, nomina. Proses pembentukan kata, serapan slang atau dari bahasa Betawi. Contoh kalimat pertama, bokapku sedang bekerja di luar kota. Contoh kalimat kedua, ia sering membantu bokap di toko. Yang kesembilan, kata baru, gebetan. Kelas kata, nomina. Proses pembentukan kata, afiksasi atau dari kata dasar gebetan dan akhiran. Contoh kalimat pertama, gebetanmu itu teman sekolahku ya. Contoh kalimat kedua, ia masih berharap gebetannya membalas pesan. Yang ke-10, kelas kata baru, kepo. Adjektiva. Proses pembentukan kata, serapan atau dari bahasa Hokkien, kaipo, ingin tahu. Contoh kalimat pertama, kamu kok kepo banget soal urusanku. Contoh kalimat kedua, jangan terlalu kepo, nanti malah salah paham.
Baik, yang ke-11, kata baru, cie, kelas kata, interjeksi atau ekspresi. Proses pembentukan kata, serapan dari bahasa percakapan. Contoh kalimat pertama, cie, ada yang senyum-senyum sendiri. Contoh kalimat kedua, cie, habis dikasih hadiah ya. Yang ke-12, kata baru, doxing. Kelas kata verba. Proses pembentukan kata, serapan atau dari doxing dalam bahasa Inggris. Contoh kalimat pertama, doxing adalah tindakan berbahaya di internet. Contoh kalimat kedua, jangan doxing orang lain tanpa izin. Yang ke-13, kata baru, bokek. Kelas kata, adjektiva. Proses pembentukan kata, serapan atau bahasa Betawi. Contoh kalimat pertama, akhir bulan gini aku lagi bokek banget. Contoh kalimat kedua, dia tidak bisa ikut nongkrong karena bokek. Yang ke-14, kata baru, jutek. Kelas kata, adjektiva. Proses pembentukan kata, serapan slang atau bahasa gaul Betawi. Contoh kalimat pertama, wajahnya jutek padahal orangnya baik. Contoh kalimat kedua, ia dibilang jutek karena jarang tersenyum. Yang ke-15, kata baru, halu. Kelas kata, adjektiva. Proses pembentukan kata, pemendekan atau dari halusinasi. Contoh kalimat pertama, dia suka halu mikir artis itu kenal dia. Contoh kalimat kedua, jangan halu, itu cuma mimpi. Baik, di sini saya akan membacakan analisis menjelaskan analisis perkembangan kelas kata terbuka. Kelas kata terbuka atau nomina, verba, adjektiva lebih cepat berkembang karena mudah menerima kata baru sesuai perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Misalnya, muncul kata swafoto, unggah, dan doxing akibat perkembangan media digital, sementara kelas kata tertutup seperti kata ganti preposisi, konjungsi, jarang berubah karena fungsinya tetap. Fenomena bahasa terkini juga menambah kosakata baru seperti ngegas, baper, healing, dan flexing yang mencerminkan dinamika komunikasi masyarakat modern. Baik, saya masuk ke materi yang ketiga, yaitu kelas kata tertutup. Yang pertama, kalimat asli, saya pergi ke pasar dan membeli sayur, tetapi hujan deras. Kata tertutup yang ditemukan, ke, dan, tetapi. Fungsi kata tertutup, ke, kata depan atau menunjukkan arah atau tempat, dan konjungsi koordinatif penghubung antar klausa, tetapi konjungsi pertentangan. Perbaikan kalimat, saya pergi ke pasar untuk membeli sayur tetapi hujan deras. Yang kedua, kalimat asli, dia tinggal di Jakarta untuk 3 tahun sebelum pindah. Kata tertutup yang ditemukan, di, untuk, sebelum. Fungsi kata tertutup, di, kata depan atau menunjukkan tempat. Untuk, kata depan, tujuan atau keperluan. Sebelum, konjungsi waktu. Perbaikan kalimat, dia tinggal di Jakarta selama 3 tahun sebelum pindah. Yang ketiga, kalimat asli, kami mau berlibur ke Bali atau kita pergi ke Lombok. Kata tertutup yang ditemukan, ke atau. Fungsi kata tertutup,
ke kata depan tempat atau konjungsi pilihan. Perbaikan kalimat, kami mau berlibur ke Bali atau ke Lombok, tanpa koma dan pengulangan. Kita, agar efektif. Yang keempat, kalimat asli, saya dan dia bertemu akan di perpustakaan. Kata tertutup yang ditemukan dan akan di. Fungsi kata tertutup dan penghubung antar subjek akan kata bantu yang menunjukkan rencana atau tidak tepat dalam konteks ini. Di kata depan tempat. Perbaikan kalimat, saya dan dia akan bertemu di perpustakaan. Yang kelima, kalimat asli, aku akhirnya pun bisa menyelesaikan tugas itu. Kata tertutup yang ditemukan pun. Fungsi kata tertutup pun, partikel penegas digunakan setelah kata yang ditekankan. Perbaikan kalimat, aku pun akhirnya bisa menyelesaikan tugas itu. Baik, saya masuk di analisis dampak kesalahan penggunaan kelas kata tertutup, yaitu kesalahan penggunaan kelas kata tertutup dapat menyebabkan makna kalimat menjadi hancur atau tidak sesuai konteks. Misalnya, penggunaan kata depan yang salah. Contohnya, akan di perpustakaan. Menimbulkan kebingungan antara makna waktu dan tempat. Selain itu, kesalahan pada konjungsi seperti dan, tetapi, atau partikel pun dapat mengubah hubungan antar klausa dan mengganggu pemahaman pendengar atau pembaca terhadap maksud kalimat. Dengan pemakaian yang tepat, pesan akan tersampaikan secara jelas, logis, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Baik, sekian presentasi tugas ulangan tengah semester saya di mata kuliah morfologi.